Hai Visioners, kembali lagi kita membahas hal-hal menarik seputar psikologi. Komunikasi yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan feedback antara komunikan dan komunikator. Dapat diketahui bahwa informasi yang ingin disampaikan telah sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan diinginkan. Selain keterampilan berbicara, mendengarkan di sisi lain sangat diperlukan dalam suatu perusahaan. Permasalahan yang sering terjadi saat melakukan komunikasi seringkali mengalami hambatan atau gangguan saat menjadi pendengar dalam proses komunikasi, terutama yang terjadi kepada pimpinan perusahaan saat mendengarkan karyawannya berkomunikasi. Permasalahan yang timbul sering diakibatkan karena dalam kurangnya konsentrasi saat mendengarkan seseorang sedang berbicara. Nah, berikut ini dipaparkan bermacam-macam cara menjadi pendengar yang baik di dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja sih itu? Kita simak yuk penjelasannya. Yang pertama, dengarkan dengan sepenuh hati. Ketika mendengarkan cerita atau keluhan seseorang, kita harus mengerahkan sepenuh hati dan perhatian kita kepada orang itu. Hal tersebut dilakukan agar lawan bicara kita bisa merasakan ketulusan yang kita berikan, sehingga kenyamanan pun tercipta. Ketulusan dan ketertarikan kita untuk mendengarkan juga bisa membangun kepercayaan mereka ketika bercerita kepada kita. Pastinya beberapa kaitan tadi sangat berdampak positif untuk kesehatan mentalnya dan juga hubungan kamu dengan lawan bicara. Kemudian yang kedua, jangan potong ceritanya. Ketika lawan bicara sedang menjelaskan banyak hal, sebaiknya kita mendengarkannya sampai selesai. Tak boleh memotong, mengadu nasib, atau malah menyodorkan topik lain. Hal tersebut sangat mempengaruhi mood lawan bicara dan memudarkan kenyamanan yang harusnya tercipta. Jika seperti itu, bisa jadi mereka tidak ingin menjadikanmu tempat bicara lagi pada waktu lain. Jadi, dengarkan dulu sampai habis ya. Selanjutnya yang ketiga, beri refleks yang positif. Nah, Visioners, untuk tips yang ketiga ini dikhususkan untuk lawan bicara yang tiba-tiba menangis saat bercerita. Jika lawan bicara menangis, respon yang seharusnya kita beri adalah sebuah pelukan hangat kan? Bukannya kata-kata perintah yang menguatkan seperti jangan nangis, loh kok nangis, kenapa? Gitu aja nangis, jangan kayak gitu. Soalnya, menangis itu hak bagi semua orang, bukan sebuah kelemahan dan standar pengukur kekuatan hati seseorang. Jadi jangan coba-coba melarang mereka untuk menangis dan jangan menanyakan apa saja saat mereka sedang menangis. Hal tersebut akan membuat lawan bicara kita tidak nyaman. Mulai sekarang, jika lawan bicaramu menangis, tenangkan dulu dengan sebuah pelukan, bukannya cacian atau malah pertanyaan-pertanyaan yang membuat merasa tertekan. Nah, yang keempat, beri pernyataan yang membuatnya dimengerti. Ketika lawan bicaramu sudah selesai berbicara, kamu bisa meresponnya dengan pernyataan-pernyataan yang menenangkan. Misalnya, aku tahu ini pasti berat banget buat kamu. Berat ya rasanya. Memang tidak akan mudah buatmu melewati itu semua. Atau, aku tidak bisa berkata-kata setelah dengar cerita kamu. Kamu hebat banget. Dan lain-lain. Nah, dengan adanya pernyataan-pernyataan tersebut, itu akan kembali membangun kenyamanan. Lawan bicara juga akan merasa semakin percaya kepadamu. Selanjutnya, beri masukan jika diminta. Ketika lawan bicara sudah selesai bercerita, kita perlu menunggu sejenak untuk dimintai saran. Jangan langsung memberi saran karena terkadang tak semua cerita butuh saran. Namun ada beberapa orang yang sungkan meminta saran. Kamu harus perlu memahami dulu lawan bicaramu atau bisa bertanya dulu seperti, kamu butuh saran atau hanya ingin cerita saja? Itu akan jadi lebih baik untuk komunikasi. Selanjutnya yang keenam, hargai keterbukaan lawan bicara. Menjadi seorang good listener tidak melulu soal pemahaman, karena lawan bicara akan memfokuskan kisahnya kepadamu. Penting sekali untuk memperhatikan dan menunjukkan komunikasi nonverbal atau gestur yang baik, atau dalam kata lain, gestur tubuh yang siap mendengarkan dan tidak merasa keberatan, sehingga membuat lawan bicaramu tidak merasa menjadi beban dan merasa kamu melakukan secara terpaksa. Tunjukkan melalui gerak-gerik tubuh bahwa kamu siap mendengarkan dan bersedia menyimak kisah atau keluhan apapun. Menjaga gestur yang baik dapat dilakukan dengan menerapkan hal-hal yang cukup simpel, tetapi krusial ini. Seperti memosisikan tubuh secara nyaman dan tetap menjaga kontak mata dengan lawan bicara. Nah, yang terakhir, tenangkan lawan bicara. Tak semua situasi perlu mendapatkan kritik atau saran.
Terlebih mengingat keadaan psikologis lawan bicara kamu yang tengah kurang stabil karena telah meluapkan seluruh emosinya melalui menceritakan ulang atau mengkomunikasikan dan menceritakan hal-hal atau permasalahan yang telah ia alami atau ia rasakan. Jadi tugas kamu adalah menenangkan. Nah, Efficieners, itu tadi merupakan sedikit cara menjadi pendengar yang baik. Semoga video ini dapat bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.